Malam berikutnya, langit Mumbai dipenuhi awan kelabu yang menghalangi cahaya bulan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Di atas atap sebuah bangunan tua, Tori, Jaka, Desta, Bon dan Ryu berdiri dalam lingkaran, bersiap membuka jalan menuju alam barat. Baiklah, kita akan berangkat. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama sampai akhir, gumam Tori sambil menutup matanya. Jika begitu, ayo kita pergi, Tori. Di hadapannya, sebuah altar kecil sudah disiapkan, terbuat dari bebatuan kuno yang entah bagaimana terasa lebih berat dari seharusnya. Di tengah altar, sebuah mantra kuno terukir dengan cahaya kebiruan, bersinar lembut di kegelapan malam. Tori mengangkat tangannya. Petir berwarna emas menyambar dari ujung jari-jarinya, menyentuh permukaan altar. Energi spiritual bergetar kuat di udara, membuat rambut mereka semuanya berkibar. Jaka menatap retakan-retakan bercahaya yang mulai terbentuk di udara. Jadi sekarang begini cara kita masuk ke alam barat. Jika kita membuka portal sembarangan, kita akan masuk ke wilayah acak, Jaka. Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal, Tori? Memangnya aku tahu jika aku akan mengacau di alam barat, Jaka. Udara di sekitar mereka bergetar hebat. Cahaya dari altar itu membesar, menciptakan sebuah portal raksasa dengan pola-pola kuno yang berputar dalam spiral. Ya, mau tidak mau, kita harus masuk sebelum portal ini ditutup. Satu persatu, mereka melangkah ke dalam cahaya, dan seketika itu juga, tubuh mereka tersedot masuk, diiringi suara menggelegar petir dan pusaran energi yang membungkus mereka dalam cahaya keemasan. Saat kesadaran mereka kembali, mereka sudah tiba di alam barat. Begitu mereka muncul di alam barat, udara terasa berbeda. Langit berwarna ungu pekat, dengan bintang-bintang berkilauan seperti batu permata raksasa. Di tanah bawah kaki mereka seperti pasir halus, tetapi terasa lebih padat dan stabil. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, bayangan besar merambat dari tanah, membentuk dinding hitam pekat yang memisahkan Ryu dari yang lainnya. Aku sudah menunggu kalian. Suara Mahesa Anabrang menggema dari kegelapan. Dari balik bayang-bayang, Mahesa muncul dengan mata yang bersinar merah redup. Tangannya terangkat, dan bayangan di sekelilingnya mulai berubah bentuk menjadi tombak-tombak tajam yang mengambang di udara. Ternyata kau sudah menunggu kami. Melewati aku terlebih dahulu jika ingin melanjutkan. Mahesa langsung menyerang. Ia mengayunkan tangannya dan puluhan tombak bayangan meluncur. Semuanya, pergilah, serahkan sosok ini padaku, pinta Ryu. Bukankah lebih cepat kita lawan bersama-sama, Mas Ryu? Tidak, Mas Desta, kalian harus segera pergi ke Gunung Kamet, serahkan dia padaku. Kami mengerti, ayo kita pergi, hati-hati Mas Ryu, ucap Jaka. Kami akan pergi, Mas Ryu, kami percaya padamu, sahut Tori, yang lainnya juga harus mempercayai Ryu. Akhirnya, rombongan Tori terus bergerak melewati padang luas alam barat. Langit ungu dengan aurora berkilauan di atas mereka. Sementara tanah mereka pijak terasa seperti permadani lembut. Tetapi sesekali bergetar pelan seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam bumi. Tori, Desta, Bon, dan Jaka melaju cepat. Namun tiba-tiba sebuah badai besar datang dari arah depan. Angin berputar seperti pusaran naga raksasa, menerjang keras dan hampir membuat mereka terpental. Dari dalam badai, muncul sosok Bayu Sagara. Matanya tajam menatap lurus ke arah Tori. Kalian harus berhenti di sini. Tori menghentikan langkahnya, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Jaka langsung maju ke depan. Kalian lanjutkan, aku yang akan mengurusnya, seru Jaka dengan senyuman penuh percaya diri. Jadi kau yang akan melawanku, orang sepertimu? Ya, anggap saja
Aku ingin sedikit bersenang-senang. Oh, kau cukup sombong. Kesombonganmu akan menghancurkanmu. Desta menepuk pundak Tori. Yes, ayo, kita tidak punya waktu untuk berhenti di sini. Dengan berat hati, Tori dan lainnya meneruskan perjalanan. Saat mereka pergi, Jaka dan Bayu Sagara saling menatap di tengah pusaran badai yang semakin mengamuk. Petir mulai menyambar di langit dan pertarungan akhirnya dimulai. Pertarungan mereka masih terus berlanjut, tetapi Tori dan yang lainnya harus terus maju menuju Gunung Kamet. Rombongan Tori terus bergerak setelah meninggalkan Jaka yang masih bertarung sengit melawan Sagara. Mereka berlari melewati padang berbatu dengan langit yang semakin gelap. Angin kencang bertiup membawa bisikan aneh dari alam barat. Pepohonan yang ada di sekitar nampak bengkok dan mengeras, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Tori, Desta, dan Bon tetap siaga, mempercepat langkah mereka. Namun tiba-tiba sesuatu menghadang. Sebuah serangan petir bercampur api menghantam tanah di depan mereka, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Tanah bergetar, debu dan batu berterbangan ke udara. Dari dalam kepulan asap, terdengar suara langkah kaki yang mantap. Sosok Putra Sidan muncul dari dalam kabut. Ia berdiri dengan tegap, mengenakan baju sirah hitam keperakan dengan pola api membara di bahunya. Matanya tajam menatap lurus ke arah Tori. Aku sudah menunggumu, Tori. Aku Putra Sidan. Kematian adikku adalah kesalahanmu. Kini, aku akan mengurusmu dan menemani adikku dalam baka. Tori menegakkan tubuhnya, menatap Putra dengan penuh kewaspadaan. Kau kakak Raka. Ya, aku mengakuinya. Itu memang salahku. Tapi Raka... Putra menatap tajam. Lalu tanpa banyak bicara, ia langsung menerjang Tori dengan kecepatan luar biasa. Tangan kanannya dikelilingi api berwarna biru kehijauan, siap menghantam dada Tori. Namun, sebuah lengan bercahaya merah menyala menangkis serangan itu. Ia adalah Desta. Desta berdiri di antara mereka. Satu tangannya menahan serangan Putra, sementara tangan lainnya mulai bergetar dengan kilatan petir yang menyelimuti lengannya. Yes, kau dan Bon lanjutkan perjalanan. Aku akan mengurusnya. Tori sempat ragu, namun ia tahu tidak ada waktu untuk bertarung dengan semua orang yang menghadangnya. Baiklah, hati-hatilah Dul. Tanpa menunggu lama, Tori dan Bon langsung berlari meninggalkan tempat itu. Oh, kau ingin lari begitu saja dariku? Sekali lagi, Desta menahan pergerakan Putra. Jangan menghalangiku, atau kau akan mati. Jika kau pikir bisa membunuhku, maka lakukan. Langkahi dulu aku. Niat Tingsun Najiku, Komara kini. Api Komara berkobar mengintimidasi, yang membuat Putra langsung jaga jarak. Desta dan Putra tetap berdiri di tempat mereka, saling menatap dengan intens. Angin bertiup kencang. Petir mulai menyambar di sekitar Desta. Api biru di tangan Putra semakin membara. Mereka berdua sama-sama pengendali api, tetapi dengan gaya bertarung yang berbeda. Setidaknya, Putra masih belum menunjukkan elemen sejatinya. Sepertinya ini akan menarik. Baiklah, aku akan mengurusmu lebih dulu. Ayo, kita lihat siapa yang lebih unggul. Kau terlalu percaya diri. Nah, lingkas! Wah, pengguna ilmu leak ya. Baiklah, majulah! Dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan. Sementara itu, Tori terus berlari melintasi medan berbatu bersama Bon. Mereka meninggalkan Desta yang masih bertarung sengit melawan Putra Sidan. Udara di sekitar mulai terasa berat dan menekan.
Langit di alam barat nampak semakin suram, dihiasi awan gelap berputar seperti mengawasi setiap langkah mereka. Gon mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Tori, ada seseorang di depan. Mereka memperlambat langkah saat melihat kabut tipis menyelimuti jalur mereka di depan. Udara menjadi lebih dingin, berbeda dari suasana panas sebelumnya. Tiba-tiba, ledakan energi hitam meledak di depan mereka, membuat tanah terbelah dan menciptakan celah yang besar. Debu keterbangan menutupi pandangan mereka sesaat. Sebuah tombak panjang berwarna kehitaman menancap di tengah jalur, bergetar dengan kekuatan yang aneh. Dari dalam kabut, Wirakusuma muncul perlahan. Wajahnya tenang, tetapi ada kengerian tersembunyi di balik tatapan matanya. Ia mengenakan baju tempur berwarna perak gelap dengan jubah panjang yang berkibar tertiup angin. Di tangannya, ia menggenggam tombak hitam yang memancarkan aura kelam. Siapa yang ingin melawanku? Majulah! Tantang Wira. Tori dan Bon langsung bersiap dalam posisi bertarung. Aku tidak ingin berlama-lama. Kalian berdua majulah sekaligus. Hentikan perjalananmu, Tori. Kau hanyalah merusak keseimbangan. Tori menyipitkan mata. Kau berbicara seolah kau tahu segalanya. Lagi pula, siapa kau? Aku bahkan tidak mengenalmu. Wira mengangkat tombaknya dan menatap Tori dengan tajam. Aku tahu lebih dari yang kau bayangkan. Kalahkan aku, maka kalian bisa lewat. Lalu, dalam sekejap, Wira melesat dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan tombaknya langsung ke arah Tori. Namun, serangan itu langsung tertahan. Gon sudah berdiri di depan Tori, menggunakan lengan batu yang mengeras sebagai perisai. Tori, kau lanjutkan perjalanan. Tori menatap Bon dengan sedikit ragu, tapi ia mengangguk. Baiklah, jangan gegabah Pak Bon, berhati-hatilah. Yang harus kau khawatirkan itu lawanmu nanti, Tori. Bon terpukul mundur saat Wira melancarkan serangan berikutnya. Menggelikan, hanya kau seorang ingin menghentikan aku. Wira langsung melirik Tori yang berlari pergi, lalu bersiap mengejarnya. Sebuah senjata berat, pedang besar Dewa Perang Bon menghantam, membuat pergerakan Wira seketika terhenti dan mundur. Haha, kau kira bisa mengalahkan aku hanya dengan serangan lemah barusan? Majulah kau, Jahanam! Wira mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa lawannya sangat merepotkan. Tori sempat berhenti dan menoleh, tapi kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan Bon berhadapan dengan Wirakusuma. Angin dingin bertiup. Wirakusuma menurunkan tombaknya lalu tersenyum tipis. Jadi, kau ingin menghadapiku sendirian? Bon mengepalkan tinjunya. Tanah di sekitar mulai bergetar. Aku tidak suka banyak bicara. Ayo kita mulai. Wirakusuma kemudian mengangkat tombaknya. Baiklah, tapi aku tidak bisa mengontrol kekuatanku. Jadi bersiaplah dan jangan mati terlalu cepat. Majulah kau, Jahanam! Langit di alam barat dipenuhi petir yang menggelegar. Awan hitam menggulung-gulung, seolah menjadi saksi pertarungan yang tidak terhindarkan. Angin berputar liar, membawa aroma pertempuran yang kian mendekat. Di tengah tanah bebatuan yang luas dan tandus, Tori berdiri tegak, jubah tempurnya berkibar, matanya menyala penuh determinasi. Di hadapannya, Aris melangkah perlahan. Auranya memancarkan wibawa seorang pewaris sejati Brahmana. Di belakangnya, angin berputar tenang, seperti menunggu perintah tuannya. Petir menyambar di kejauhan. Suara gemuruh menggetarkan tanah di bawah mereka. Tori menyipitkan mata. Akhirnya kita bertemu. Bagaimana kabarmu, Mas? Aris menatapnya dengan pandangan penuh keteguhan. Ya, mau selalu baik-baik saja. Aku selalu mengintaimu, Tori. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk berbicara denganmu. Aku tahu, Mas. Selama ini, ku selalu melindungiku. Ya, Pak Bon yang mengatakannya juga sih.
Aku sangat berterima kasih. Tapi, tidak seharusnya kau melakukan itu, Mas. Tidak seharusnya kau menanggung beban itu sendirian. Ah, Jan, dasar si Kun itu. Ia benar-benar tidak bisa menjaga informasi. Sorry, aku hanya berharap kau bisa hidup selayaknya manusia normal lainnya. Kau tidak tahu apa-apa. Mbak Sabar telah berusaha keras melindungimu. Seharusnya kau tidak melakukan hal seperti ini, Tori. Ah, aku tahu, Mas. Tapi inilah takdirku. Dan apa yang sudah aku lalui, sekarang tidak bisa lagi bagiku untuk mundur. Aris menghela nafas, lalu berkata dengan nada yang berat. Tori, ini bukan tentang siapa yang ditakdirkan. Ini tentang keseimbangan. Kau membawa terlalu banyak kekuatan, Tori. Kau mengumpulkan pusaka naga tanpa memahami konsekuensinya. Sebuah batu besar letak di dekat mereka, mata kanan aura keduanya. Tori mengepalkan tangannya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Mas. Aku tidak bisa berhenti hanya karena ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Aris menggelengkan kepalanya. Walah, Jan, kau masih belum mengerti, Tori. Jika kau terus maju, kau hanya akan mengorbankan rekan-rekanmu. Kau akan menghancurkan keseimbangan. Dunia manusia bisa hancur karenamu jika kau gagal, Tori. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi, kau datang hanya untuk menghentikanku, Mas. Kau tahu, aku tidak akan mundur. Tidak ada kegagalan. Aku hanya akan berusaha untuk tidak gagal. Kau bisa melihatnya nanti. Kau keras kepala, Tori. Maka, Mas tidak punya pilihan lain. Aku harus menghentikanmu di sini. Aura emas dan biru meledak dari tubuh Aris. Gelombang energi yang ia pancarkan membuat bebatuan di sekitar melayang dan tanah merekah. Tori merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi ia hanya tersenyum tipis. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih pantas membuat takdir, titisan Batara Guru atau titisan Punokawan. Ledakan energi api dan petir meledak dari tubuh Tori. Duel kakak beradik akhirnya dimulai. Jian repot tenan iki. Baiklah, tunjukkan seperti apa kemampuanmu, Tori. Niating Sunajiku, Badar Geni. Bola api menyelimuti lengan Aris dan berkobar dengan dahsyat. Tetapi Tori tersenyum dan tidak mau kalah. Niating Sunajiku, Badar Geni. Hal yang sama juga terjadi dengan Tori. Dua keilmuan yang sama, tetapi pastinya memiliki kemampuan yang berbeda. Pertarungan antara mereka terus berlangsung. Langit alam barat bergetar dengan hebat. Petir menyambar dari kejauhan, menyinari tanah berbatu yang telah retak akibat pertarungan semuanya. Namun, bukan hanya mereka yang bertarung. Di sisi lain di daratan luas itu, Ratna Dewi berdiri di atas pilar batu kuno. Kedua tangannya terangkat ke langit, memanggil kekuatan leluhur. Di sekelilingnya, kabut keemasan mulai muncul dari tanah, membentuk lingkaran perlindungan yang berpendar dengan lembut. Namun, di balik keindahannya, ada sesuatu yang mengancam. Makhluk-makhluk alam barat mulai bermunculan dari kegelapan. Dari celah-celah retakan tanah, sosok-sosok bayangan raksasa mulai merangkak keluar. Siluman bertanduk, roh-roh yang haus darah, dan makhluk-makhluk aneh yang hanya ada dalam legenda melangkah maju. Mata mereka menyala merah, mengincar pertarungan Tori dan Aris, seolah tertarik pada energi besar yang sedang dilepaskan. Ratna Dewi mengepalkan tangannya. Tidak, kalian tidak boleh ikut campur. Dengan satu gerakan, ia mengayunkan kipas sakralnya, menciptakan gelombang energi yang menyapu para makhluk itu. Makhluk-makhluk itu meraung dengan keras. Mereka berusaha menembus penghalang yang telah Ratna ciptakan. Seekor raksasa berkepala 3 melompat tinggi, mencoba menerjangnya dengan cakarnya yang berkilauan. Ratna Dewi tetap tenang.
Ia menutup matanya sejenak, lalu membisikkan mantra suci. Wahai leluhur, berikan aku kekuatan. Dari tubuhnya, pancaran cahaya keemasan menyebar ke seluruh penjuru, menciptakan dinding spiritual yang semakin kuat. Para raksasa itu menghantam penghalang, namun seketika langsung terpental. Tubuhnya membakar karena energi suci. Makhluk lain tidak tinggal diam. Sosok raksasa dengan tubuh penuh duri melesat. Tangannya berubah menjadi tombak gelap yang siap menusuk Ratna Dewi. Namun, sebelum serangan itu mengenai, Ratna Dewi mengayunkan kipasnya sekali lagi, dan kali ini jauh lebih kuat. Angin spiritual meledak dari tubuhnya, memutar balikan gelombang kegelapan. Makhluk itu meraung kesakitan saat tubuhnya terurai menjadi abu. Ratna Dewi terengah-engah. Ia bisa merasakan tekanan spiritual yang semakin berat. Makhluk-makhluk alam berat itu terlalu banyak. Jika dibiarkan, mereka akan mengganggu pertarungan semuanya. Ia menggigit bibirnya, lalu menarik nafas dalam. Tidak ada pilihan lain. Dengan suara mantap, ia kemudian berbisik. Aku akan menyegel kalian semua. Dari dadanya, sebuah jimat bercahaya muncul, berputar di udara dengan energi yang semakin membesar. Jimat itu berubah menjadi cahaya merah darah, membentuk lingkaran segel di tanah. Cahaya merah membuncah, melesat ke langit. Badai energi terbentuk di sekitaran makhluk-makhluk alam barat, menarik mereka satu persatu ke dalam pusaran spiritual. Para makhluk itu meraung dengan keras. Tubuh mereka terperangkap dalam segel. Satu demi satu, mereka mulai menghilang, lenyap dari dunia itu. Ratna Dewi jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar kelelahan, namun senyumnya muncul di wajahnya. Akhirnya, aku berhasil. Dengan itu, pertarungan semuanya bisa berlangsung tanpa gangguan. Sementara itu, duel antara Ryu melawan Mahisa. Tanah berpasir di sekitaran mereka bergemuruh, seolah-olah ikut merasakan ketegangan dua penguasa bayangan yang saling berhadapan. Angin berputar dengan liar, membawa serta butiran pasir yang berterbangan di udara, menciptakan pusaran debu kelabu di tengah arena. Langit di atas mereka mulai mendung, dipenuhi oleh awan-awan hitam yang berputar lambat, menekan atmosfer dengan kehadiran yang berat. Mahesa Anabrang menyibak jubah hitamnya, memperlihatkan mata tajam yang berkilat di bawah tudungnya. Dengan suara tenang tapi menusuk, ia berbicara. Kita akhirnya bertemu, Ryo. Aku sudah lama ingin melihat sendiri bagaimana bayangan Mara bekerja. Ryo tetap diam, tatapannya dingin. Dua mata merahnya menyala samar dalam redupnya cahaya. Tidak ada keinginan untuk berbasa-basi, hanya ketenangan yang mencengkam. Mahesa Anabrang menarik napas dalam, lalu tersenyum dengan tipis. Kalau begitu, ayo kita mulai saja. Mahesa langsung mengayunkan tangannya ke depan. Tombak bayangan berantai. Dari balik jubahnya, puluhan tombak hitam muncul dari kegelapan, melesat dalam pola spiral dengan kecepatan luar biasa. Tombak-tombak itu berputar di udara, menciptakan suara mendesing yang tajam, seperti belati yang merobek langit. Ryo masih tidak bergerak. Begitu tombak-tombak itu hampir menyentuh tubuhnya, bayangan di bawah kakinya berputar liar, membentuk pusaran gelap yang berdenyut seperti makhluk hidup. Beberapa tombak langsung tersedot ke dalam lubang hitam kecil yang terbuka di tanah. Namun, sebagian masih lolos, melesat ke arah tubuh Ryo dengan kecepatan maut. Tanpa ekspresi, Ryo hanya mengibaskan tangannya sedikit. Duri-duri hitam mencuat dari tanah, menghantam tombak-tombak yang tersisa dan menghancurkannya menjadi serpihan energi gelap. Potongan bayangan itu berterbangan di udara sebelum menghilang seperti debu. Ryo mengangkat wajahnya sedikit, matanya menatap Mahesa Anabrang tanpa emosi. Serangan macam ini, itu hanyalah permainan anak-anak. Dengan itu, kau pikir bisa menjatuhkan aku? Menarik.
Kau bahkan tidak menghindar. Angin kembali bertiup kencang, meliukkan jubah mereka ke belakang. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Mahesa bergetar. Aura gelap yang menyelimutinya semakin pekat. Ryu, aku ingin tahu, apakah kau bisa bertahan lebih lama dari yang kubayangkan? Mata Mahesa Nabrang bersinar kelam, dan dari balik tubuhnya, bayangan hitam berbentuk tangan-tangan raksasa mulai muncul, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Tangan-tangan bayangan itu menggapai ke arah Ryo, siap menelannya dalam kegelapan yang tidak berujung. Namun, Ryo tetap berdiri diam, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Ia hanya mengangkat satu tangannya perlahan. Marah! Abadi! Tiba-tiba, gelombang energi hitam meledak dari tubuh Ryo, mengguncang tanah dan membuat udara bergetar hebat. Ledakan itu menelan semua yang ada di sekitarnya, menciptakan badai bayangan yang meluas seperti tsunami kegelapan. Mahesa menyipitkan mata, memperkuat pertahanannya. Jadi ini kekuatan bayangan marah. Ya, ini cukup menarik. Gumamnya, tubuhnya sedikit mundur terkena dampak tekanan energi Ryo. Langit semakin gelap, bayangan mulai merayap di tanah, seolah menelan seluruh medan pertempuran ke dalam dimensi gelap yang tidak terbatas. Angin dingin berhembus kencang, membawa serta bisikan samar dari bayangan yang mulai menelan tempat itu. Langit yang semula mendung kini berubah semakin gelap, nyaris tidak ada cahaya yang tersisa. Suara petir menggelegar dari kejauhan, menggema seperti genderang perang yang semakin mendekat. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Ryo mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi, matanya yang merah berkilat dengan tajam. Dalam sekejap, warna tanah di sekitar mereka berubah drastis. Pasir dan bebatuan yang tadinya berwarna coklat keabu-abuan, kini menghitam pekat, seolah diredam dalam tinta yang bergerak hidup. Bayangan itu merayap cepat, membentuk aliran seperti sungai hitam yang mengalir dengan liar, melahap apapun yang ada di jalurnya. Udara di Ryo bergetar. Aura gelap yang dipancarkan tubuhnya mengerikan, seakan menyatu dengan dunia kegelapan itu sendiri. Sementara itu, Mahesa Anabrang tetap berdiri kokoh di tempatnya. Ia tidak mundur dan tidak gentar. Sebaliknya, ia hanya menyeringai tipis, melihat kegelapan yang semakin meluas di sekitar mereka. Lumayan, tapi hanya ada satu penguasa bayangan. Tunjukkan kemampuanmu, Ryo. Suara Mahesa terdengar tenang, namun penuh keyakinan. Perlahan ia mengangkat satu tangannya. Dari telapak tangannya, cincin bayangan terbentuk di udara, melingkar perlahan seperti pusaran tidak berujung. Lalu tiba-tiba, cincin itu meledak dalam sekejap, menyebarkan kabut hitam pekat ke seluruh area. Kabut itu tidak seperti bayangan marah milik Ryo. Ia lebih padat, lebih pekat, seolah-olah memiliki bobot yang bisa dirasakan oleh tubuh mereka. Mahesa Anabrang berdiri di tengah kabut itu. Siluet tubuhnya samar-samar terlihat. Bayangan marah memang kuat, tapi berbeda dengan milikku. Dari dalam kabut hitam itu, puluhan lengan bayangan mencuat keluar. Tangan-tangan itu panjang, berayun dengan gerakan yang tidak alami, seakan bukan hanya sekedar ilusi. Mereka bergerak sendiri, menari di udara, mencakar ruang dengan kehadiran mereka yang mencekam. Ryo menyipitkan mata. Bayangan apa ini? Ini seperti bayangan iblis. Mahesa mencetikkan jarinya. Seketika, tangan-tangan bayangan itu berhenti bergerak dan melayang di sekitaran Mahesa dan menunggu perintah. Bayang Sukmo. Suasana semakin berat, udara semakin dingin. Ryo tetap diam, matanya memancarkan ketajaman yang lebih serius dari sebelumnya. Mahesa Anabrang tersenyum kecil, lalu perlahan menurunkan tangannya. Tangan-tangan bayangan itu bergerak, perlahan melayang ke segala arah seperti tentakel yang mencari mangsa. Bayangan marah milikmu menggerogoti dan membakar keberadaan musuhmu, sedangkan bayang sukmo milikku menelan jiwa mereka.
Suara Mahesa terdengar dalam, menekan udara seperti desiran angin badai. Dalam sekejap, tangan-tangan itu melesat ke arah Ryo dari berbagai sudut dengan kecepatan yang luar biasa. Ryo mengangkat satu tangan dan bayangan di bawahnya langsung meledak ke atas seperti gelombang pasang yang membentengi dirinya. Tangan-tangan hitam milik Mahesa menghantam pertahanan Ryo dengan keras, menciptakan suara yang menggema di seluruh tempat. Duel dua penguasa bayangan semakin memanas. Tanpa peringatan, suara nyaring menggema seperti bel peringatan dari dunia lain. Dalam sekejap, Mahesa Anabrang menghilang. Ryo menyipitkan matanya. Udara di sekelilingnya mulai berubah. Bayangan mara yang sebelumnya menyelimuti tanah kini lenyap begitu saja, seolah tersedot oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika ia mencoba mengamati lingkungan sekitar, seketika ruang di sekelilingnya berubah drastis. Tanah yang ia pijak menghilang, seolah tidak pernah ada. Langit tidak ada, cahaya menghilang. Udara di sekitar begitu berat, seakan ribuan ton bayangan menekan tubuhnya. Itu bukanlah sekedar kegelapan biasa, itu adalah kehampaan mutlak. Di antara kehampaan itu, suara Mahesa menggema dari segala penjuru. Selamat datang di ruang kekosongan bayangan. Ryo menghela nafas. Apakah ini ilusi? Namun, ketika ia mencoba melangkah, tubuhnya tertahan. Ia melirik ke bawah dan matanya menyipit dengan tajam. Dari kegelapan di bawahnya, tangan-tangan hitam berbentuk manusia mulai merayap ke atas, mencengkeram tubuhnya dengan erat. Setiap genggaman tangan itu terasa berat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga merampas sesuatu darinya. Ini bukanlah sekedar bayangan. Mahesa Anabrang muncul kembali di udara, melayang dengan santai. Siluetnya nampak samar, seakan menyatu dengan kehampaan yang ia ciptakan. Di sini, kau tidak akan bisa kabur, Ryo, ucapnya dengan nada yang dingin. Tangan-tangan itu semakin banyak, bukan hanya mencengkeram tubuh Ryo, tapi juga mulai menghisap energi kegelapan yang ada di sekelilingnya. Ryo, penguasa bayangan mara, bayanganmu sendiri yang akan mengikatmu. Ryo merasakan dorongan kuat dari tangan-tangan itu. Energinya mulai tersedot. Namun, di saat Mahesa Anabrang berpikir ia sudah unggul, Ryo hanya tersenyum tipis. Jadi begitu ya. Dalam sekejap, mata Ryo berkilat merah terang. Sebuah ledakan energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya, menghancurkan tangan-tangan hitam itu dengan brutal. Mahesa Anabrang terkejut. Udara di sekitar mereka bergetar dengan hebat, dan kehampaan yang Mahesa ciptakan mulai retak. Ryo berdiri diam di tengah kehampaan yang masih terasa dari ruang kekosongan bayangan Mahesa. Angin gelap berputar di sekelilingnya, membawa bisikan-bisikan samar dari dimensi lain. Mahesa Anabrang mengawasinya dengan tajam dari kejauhan. Meskipun ia tersenyum, dari balik sorotan matanya ada kewaspadaan. Ryo menarik napas dalam, lalu menutup matanya. Suasana hening sesaat, lalu ledakan bayangan maha dahsyat meledak dari tubuhnya. Gelombang energi hitam meledak dengan brutal, menciptakan pusaran badai kegelapan yang mengamuk. Tanah yang semula tidak berbentuk kini bergetar dengan hebat. Ruang kekosongan bayangan yang diciptakan Mahesa mulai bergetar, retak, dan akhirnya pecah berkeping-keping. Mahesa Anabrang terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam ruang yang kini berubah kembali ke realitas semula. Ia melayang turun perlahan, mendarat dengan lutut menekuk di tanah yang telah kembali normal. Asap hitam pekat menyelimuti tempat itu. Mahesa mendongak dan matanya menyipit. Ternyata kau bukanlah lawan biasa. Di tengah pusaran asap yang masih berputar liar, Ryo berdiri dengan tegap. Bayangan hitam dari tubuhnya berkobar seperti api gelap, bergerak liar di sekelilingnya.
Matanya yang merah bersinar dengan intensitas yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku tidak akan bermain-main, Mahesa. Suara Ryo dingin tanpa emosi. Tanpa disadari, cahaya di sekitar mereka meredup. Sebuah bayangan raksasa mulai berbentuk di belakang Ryo. Sebuah wujud mengerikan dengan mata merah menyala dengan taring panjang muncul, seolah menjadi manifestasi kegelapan itu sendiri. Bayang marah, gerhana, mimpi buruk. Mahesa menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan itu, Mahesa merasakan sedikit ketegangan. Namun, senyum tipisnya tetap bertahan. Ternyata ini cukup menarik. Tanpa peringatan, Ryo maju ke depan. Tubuhnya berubah menjadi siluet hitam yang bergerak seperti kilatan bayangan dalam gelap. Mahesa hampir sempat tidak bereaksi. Tombak bayangan ganda. Dua tombak hitam muncul di tangannya, masing-masing berdenyut dengan aura menghisap cahaya di sekitarnya. Ia menyilangkan di depan tubuhnya saat Ryo muncul hanya beberapa inci dari wajahnya. Pertarungan jarak dekat dimulai. Kilatan hitam bertabrakan dengan kecepatan yang gila, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tanah. Ryo langsung menghilang. Mahesa mengayunkan tombaknya dan melesat. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di sudut penglihatannya. Oh, di belakangku. Mahesa berputar, namun itu terlambat. Ryo telah menembus celah pertahanannya, melayangkan tendangan brutal ke sisi tubuhnya. Mahesa terhempas ke udara, tubuhnya memutar sebelum akhirnya menghunjam tanah dengan keras. Debu dan pasir membumbung tinggi, namun sebelum asap itu sempat mereda, bayangan di bawah Ryo berdenyut liar, lalu melonjak ke atas. Dari dalam kegelapan itu, muncul sosok makhluk raksasa, serigala hitam dengan mata merah membara. Taring, bayangan marah! Serigala itu menerkam Mahesa dengan kecepatan kilat. Mahesa menungkak dengan mata terbelalak. Cakar serigala menghantamnya dengan keras, lalu melemparkannya jauh ke belakang seperti boneka kain. Mahesa membentur bebatuan besar, menghancurkannya menjadi puing-puing. Tubuhnya berguling di tanah, meninggalkan jejak panjang sebelum akhirnya berhenti. Ketika suasana menjadi hening, asap hitam masih berputar di udara, membawa sisa-sisa energi dari serangan brutal sebelumnya. Di kejauhan, Ryo masih berdiri, matanya bersinar dengan dingin. Mahesa Anabrang dengan tubuh yang penuh luka dan goresan perlahan bangkit. Nafasnya berat, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia masih tersenyum. Kau memang kuat, tapi ini belum selesai, Ryo. Kini kau layak untuk menjadi lawanku. Bersiaplah. Ia menarik nafas dalam, mengangkat kepalanya, menatap Ryo dengan mata penuh tekad. Duel yang sebenarnya baru akan dimulai. Sementara itu di lokasi Jaka yang sedang berhadapan dengan Bayu Sagara. Langit gelap, angin berputar kencang, mengangkat debu dan pasir ke udara. Petir berkelebat di balik awan kelabu yang tiba-tiba menggantung di langit. Hawa di sekitar mereka berubah drastis, dingin dan menusuk. Bayu Sagara yang berdiri di tengah pusaran air, mengangkat kedua tangannya ke atas, matanya tajam menyala dengan semangat bertarung yang membara. Niat ingsun ajiku, Kadurga Maruta. Dari langit, udara seakan dikoyak oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Angin dari 4 penjuru berkumpul, memadat dan berputar membentuk tombak angin Lindu Maruta. Senjata berbentuk tombak transparan, berputar seperti badai, tajam bagai bilas sakti yang mampu membelah langit. Bayu Sagara menggenggam tombak itu dengan satu tangan, lalu menghempaskannya ke arah Jaka. Udara bergetar, angin membelah tanah sepanjang jalur lintasan tombak. Suara siulan tajam menusuk telinga, dan tanah di sekeliling mereka tersapu bersih, seolah terkena gelombang kejut. Di tengah badai yang menderu,
Jaka tetap berdiri. Ia menyeringai, sorot matanya penuh percaya diri. Dengan tenang, ia menghunuskan keris Brahwageni, pusaka sakti yang nyalanya tidak pernah padam, membakar udara di sekelilingnya dengan api semesta yang berkobar dengan dahsyat. Meskipun aku hanya memiliki beberapa keilmuan andalan untuk melawan makhluk spiritual, jika untuk melawan manusia sepertimu, aku memiliki banyak ilmu, gumamnya. Jaka menarik nafas dalam, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu ia mengucapkan mantranya. Niating Sun Ajiku Dana Murup Kada Surya Madang Wengi. Cahaya merah keemasan meledak dari tubuhnya. Api menyembur dari tanah di bawahnya, membentuk gelombang panas yang mendidihkan udara. Jaka menebas tombak angin itu dengan satu gerakan. Saat ujung keris Brahwageni menyentuh tombak angin, suara benturan terdengar seperti dua dunia bertabrakan. Ledakan besar mengguncang bumi. Angin buyar seketika. Pusaran udara pecah menjadi ribuan semburan yang terlempar ke segala arah. Bayu Sagara menyipitkan matanya saat merasakan tekanan berbalik ke arahnya. Sementara itu, Jaka tetap berdiri tegap di tengah kepulan asap dan percikan api yang masih menari-nari di udara. Hawa panas yang keluar dari tubuhnya membuat tanah di bawahnya merekah, menciptakan garis-garis merah yang membara. Senyumnya semakin melebar. Jadi, apakah sudah selesai pemanasanmu? Tanya Jaka dengan santai. Bayu Sagara hanya menatapnya dengan dingin sebelum mengangkat tangannya lagi. Tanpa membuang waktu, Jaka melangkah maju. Tanah merekah, udara di sekelilingnya langsung berubah drastis. Dari tubuhnya, hawa panas mulai merembes keluar seperti matahari yang meledak. Baiklah, sekarang giliranku. Niating Sun Ajiku Benidaha Murup tanpa pengesang. Dengan satu ayunan tinju, Jaka menciptakan gelombang api yang meledak ke depan, menyalakan udara dengan nyala merah keemasan yang berputar-putar seperti tornado neraka. Bayu Sagara berdiri beberapa meter di depannya dan tidak mundur. Dengan sigap, ia merentangkan kedua tangannya. Angin di sekelilingnya berputar dengan deras, membentuk pusaran energi yang tidak terlihat. Niating Sun Ajiku Tirtamani Pusaka Angin Sejati. Dari telapak tangannya terbentuk sebuah perisai angin, benteng udara yang tidak kasat mata, yang konon mampu menangis segala bentuk serangan fisik. Tinju api Jaka menghantam perisai angin dengan keras. Gelombang kejut dari benturan mereka mengoyak tanah di sekitar, menciptakan retakan besar di medan pertarungan. Udara mendidih, panas dan dingin bertabrakan, menciptakan percikan energi yang memancar ke segala arah. Api Jaka berusaha menerobos, tetapi perisai angin Sagara tetap kokoh. Gelombang panas itu perlahan melemah, terserap oleh pusaran angin di sekeliling tubuh Bayu Sagara. Bayu Sagara tetap berdiri di tengah pusaran anginnya, tidak bergeming sedikit pun. Ia tersenyum dengan tipis. Menarik, tapi kau harus lebih cepat dari ini. Kemudian Jaka menggeram pelan, mata tajamnya menyala, penuh api pertempuran. Sementara itu, hawa di sekitar mereka semakin kacau. Api dan angin berputar-putar, menciptakan badai energi yang siap menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka. Bayu Sagara berdiri dengan kaki sedikit meregang, matanya memancarkan kilatan tajam. Angin berputar di sekeliling tubuhnya, semakin kuat dan semakin liar. Niating Sun Ajiku Bayu Sejati, angin kaki langit, semebiar tanpa wenengan. Tubuhnya melesat ke atas, terangkat oleh pusaran angin yang membawanya berembus ke awan. Jubahnya berkibar dengan hebat, membuatnya tersapu badai yang ia ciptakan sendiri. Seolah-olah ia bukan lagi manusia biasa, melainkan titisan dewa penguasa angin. Jaka menyipitkan mata, menatap lawannya yang kini melayang tinggi di langit.
Satu keilmuan lagi, Bayu Sagara ucapkan. Niating sunaciku, tirta selo, embun segoro, pralino tanpa seso. Sagara merentangkan tangannya, dan dalam sekejap udara menjadi dingin. Embun di atmosfer berkumpul, berubah menjadi ribuan jarum es tajam. Hujan jarum es berjatuhan dari langit, melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Jaka. Jaka bergerak dengan cepat, melompat ke belakang, mencoba menghindari serangan itu, namun terlambat. Beberapa jarum menembus kulitnya. Tubuhnya merasakan sengatan dingin yang menggigit. Luka-luka kecil mulai membeku di permukaannya. Namun, alih-alih terdesak, Jaka justru menyeringai. Matanya berkilat dengan tajam. Niating sun aciku, Brahwa sejagat, angin murup tanpa pambus. Dalam sekejap, suhu di sekitar berubah drastis. Udara mendadak terasa membara. Dari tubuh Jaka muncul pusaran api raksasa yang berputar seperti naga berkepala 3. Jaka menghentakkan kakinya di tanah, dan seketika api dan angin berpadu, membentuk tornado api yang membumbung ke langit. Badai panas itu melesat ke arah Sagara dengan kecepatan yang luar biasa. Benturan energi panas dan dingin terjadi di udara. Udara langsung mendidih, embun menguap seketika. Hujan jarum es langsung meleleh sebelum sempat menyentuh Jaka kembali. Bayu Sagara yang masih melayang di langit menyipitkan mata. Ia tahu itu bukanlah serangan sembarangan. Jaka tertawa kecil. Bagaimana Bayu Sagara? Apakah kau masih ingin bermain-main? Sagara mengepalkan tinjunya, lalu menatap Jaka dengan senyum penuh tantangan. Siapa yang bermain-main? Aku baru saja mulai. Pertempuran semakin memanas, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bayu Sagara berdiri tegak di udara, tubuhnya dikelilingi oleh pusaran angin yang semakin liar. Sorot matanya berubah tajam, penuh keteguhan. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi ke atas, seolah memanggil kekuatan semesta. Niating sun aciku, lindu samudra, tirta murup, marutamani pralaya jagat. Langit bergemuruh. Dari balik awan, pusaran angin raksasa muncul, berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Di kejauhan, laut mendidih. Ombak setinggi gunung menggulung ke arah mereka. Angin dan air berpadu menjadi satu, membentuk makhluk raksasa dari samudera yang menjulang ke angkasa. Matanya berkilat biru, tubuhnya berputar seperti badai, siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Tanah mulai bergetar, tekanan udara berubah drastis, membuat semua benda di sekitar bertebangan. Jaka yang berdiri kokoh di tanah tetap tidak bergeming. Ia menancapkan keris Brawa Geni ke tanah dengan gerakan yang mantap, lalu menutup matanya. Niating sun aciku, dahana kencana, manunggal geni Brawa, sukma tanpa wates. Tiba-tiba, kobaran api emas meledak dari tubuhnya. Api itu bukanlah sekedar nyala biasa, melainkan api semesta yang bersinar layaknya matahari kedua di bumi. Jaka membuka matanya yang kini memancarkan cahaya keemasan. Dari dalam kobaran itu muncul burung ponik raksasa yang terbuat dari api sejati. Burung api itu mengepakkan sayapnya, menyebabkan gelombang panas yang langsung membakar tanah di sekitarnya. Udara bergetar, angin berubah menjadi badai api. Jaka menatap Bayu Sagara dengan penuh keyakinan. Terimalah seranganku. Burung api itu mengepakkan sayapnya, lalu melesat menuju pusaran air raksasa yang diciptakan oleh Bayu Sagara. Bayu Sagara hanya menyeringai. Cobalah tahan milikku dulu. Dengan satu gerakan tangannya,
makhluk samudera raksasa itu meluncur ke depan, menghempaskan badai air yang mampu menenggelamkan gunung. Tabrakan dua kekuatan alam terjadi. Ledakan yang maha dahsyat mengguncang seluruh area. Langit berubah merah membara, awan berputar liar, dan guntur menyambar ke segala arah. Tekanan energi dari pertempuran itu membuat daratan retak dan pohon-pohon tercabut dari akarnya. Ledakan energi membentuk gelombang kejut yang menyapu segala penjuru. Udara dipenuhi percikan api dan uap panas yang bercampur dengan serpian es dari badai Bayu Sagara. Tanah di sekitar mereka berguncang dengan hebat, seolah dunia tidak sanggup menahan kekuatan yang sedang bertarung di atasnya. Di tengah kekacauan itu, dua sosok masih berdiri dengan tegak. Mereka saling menatap dengan tajam. Napak tilas pertempuran itu sudah terukir dalam alam semesta. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang akan bertahan lebih lama? Lalu, di lokasi Desta yang sedang berhadapan dengan Putra Sidan, langit di atas medan pertarungan menjadi gelap, diselimuti awan hitam yang berputar perlahan. Angin bertiup kencang, membawa hawa panas yang berasal dari tubuh Desta dan percikan listrik yang menguar dari tubuh Putra Sidan. Tanah yang mereka pijak sudah mulai retak, merasakan tekanan dahsyat dari dua energi yang siap bertabrakan. Desta mengangkat tinjunya yang mulai diselimuti api yang menyala. Matanya membara, penuh dengan semangat bertarung. Niating Sun Ajiku, Tomarakeni! Tinju Desta menghantam udara, menciptakan gelombang api merah yang menyala yang mengamuk dengan liar. Menciptakan tekanan panas yang membuat tanah di sekitarnya memuai. Api itu melesat ke arah Putra Sidan seperti ekor naga yang siap melahap mangsanya. Namun, Putra Sidan hanya menyeringai. Dengan tenang, ia merentangkan kedua tangannya, lalu menggenggam udara seolah meremas energi yang tidak kasat mata. Bagus, Niating Sun Ajiku, Aji Gelap Wasesa, petir palung jagat. Dari telapak tangannya muncul kilatan petir berwarna keunguan yang menyelimuti tubuhnya. Dengan sekali gerakan, ia menghantamkan kedua tangannya ke depan. Lalu, sebuah ledakan besar meledak ke udara, langsung menabrak lautan api yang dikirim oleh Desta. Tabrakan dua kekuatan itu menciptakan ledakan yang maha dahsyat. Ombak api dan petir membuncah ke segala arah, membakar dan menghancurkan batu-batu di sekitar mereka. Tanah bergetar, udara mendesis, percikan api dan listrik berkelindan liar di depan medan pertempuran, mengubah sekeliling mereka menjadi arena neraka dengan petir yang menggelegar di langit. Desta menyipitkan matanya, memperhatikan Putra Sidan yang berdiri tegak di balik ledakan. Petirmu lumayan juga. Tapi kau harus lebih dari ini jika ingin menghadapiku. Putra Sidan tersenyum tipis. Petir di sekeliling tubuhnya bergerak makin ganas. Jangan sombong. Hanya karena kau memiliki sedikit kemampuan, aku belum mulai. Udara semakin panas dan listrik semakin liar. Langit semakin kelam. Petir dan api berkecamuk di udara, menari-nari dalam pusaran energi yang berbahaya. Tanah di sekitar mereka telah retak dan membara, mencerminkan intensitas pertempuran yang semakin mendekati puncaknya. Desta mengepalkan tangan, tubuhnya mulai berpendar merah membara. Dengan satu hembusan nafas, ia berbisik. Hehehe, ini pasti akan menarik. Niating Sun Ajiku, Komara Langit! Tubuhnya lenyap dalam sekejap, berubah menjadi bayangan api yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Ia bergerak dalam lintasan zigzag. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api yang menyala terang di tanah. Putra Sidan tidak gentar. Mata tajamnya menangkap gerakan Desta dengan teliti. Niating Sun Ajiku Wahyu Widyantara.
Tubuhnya seolah menghilang dalam ledakan petir yang menyambar ke segala arah. Setiap kali Desta muncul di satu titik, Putra Sidan lebih dulu menghilang dalam kilatan cahaya. Teleportasi singkatnya membuatnya seolah tidak tersentuh. Ledakan kecil terus terjadi setiap kali mereka bertabrakan dalam kecepatan tinggi. Benturan api dan petir membuat percikan energi penerbangan liar di medan pertempuran. Di satu titik, Desta muncul di atas Putra Sidan dan menghantamkan pukulan api yang membara. Rasakan ini! Ledakan api merah meledak tepat di tempat Putra Sidan berdiri. Namun, sesaat sebelum pukulan itu mengenai, Putra Sidan telah berpindah tempat dalam sekejap. Terlalu lambat. Desta hanya menyeringai. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Keduanya kembali melesat, menciptakan ilusi cahaya api dan petir yang berkelebat di medan pertempuran. Mengetahui bahwa duel kecepatan tidak cukup untuk menjatuhkan lawan, keduanya saling mundur, mengambil jarak puluhan meter. Mereka berdiri di atas tanah yang telah hancur, dikelilingi aura panas dan listrik yang menggetarkan udara. Desta menarik nafas dalam, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas. Api biru mulai membara di sekelilingnya, berputar seperti pusaran badai. Niat ingsun ajiku, komalah geni. Ajian Komarageni tingkat lanjut dikerahkan. Dari tubuhnya terpancar gelombang api biru yang melahap udara, membentuk lautan api yang menyapu seluruh medan. Api itu bukanlah sembarang api, ia menggeliat seperti makhluk hidup, bergerak cepat untuk melahap musuhnya. Putra Sidan tidak gentar, ia mengepalkan tangan, dan dari telapak tangannya muncul kilatan petir berwarna keemasan. Niat ingsun ajiku petir Naga Sastra, Naga Wisesa, Mantari Jagat. Dari langit yang menggelegar, turun seekor naga petir raksasa. Tubuhnya berkelok-kelok, matanya berkilat-kilat, dan setiap gerakannya menyambarkan gelombang kejut yang mengguncang tanah. Naga petir melesat turun, menerjang lautan api biru yang telah menguasai area. Benturan dua kekuatan ini menciptakan gelombang energi yang begitu dahsyat. Api dan petir bercampur, membentuk ledakan yang menembus langit. Ledakan itu memekakkan telinga, menciptakan badai energi yang menghancurkan bebatuan dan menerbangkan debu ke segala arah. Langit di atas mereka kini berubah, dipenuhi pusaran petir dan api yang terus berbenturan. Seakan-akan dua kekuatan besar sedang berusaha saling mendominasi. Desta dan Putra Sidan tetap berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Tatapan mereka penuh determinasi. Aku akui kau cukup kuat. Jika begitu, ayo lanjutkan ke level berikutnya. Putra Sidan mengangkat dagunya. Tentu, tunjukkan apa yang kau punya. Medan pertempuran kini berubah menjadi neraka api dan badai petir yang berkecamuk tanpa henti. Langit menggelegar, angin bertiup kencang, membawa hawa panas dari api yang berkobar dan listrik yang menyambar-nyambar di udara. Tanah di bawah mereka telah hancur, penuh retakan yang masih membara dan bergetar akibat pertempuran hebat yang terjadi. Desta berdiri dengan tegak, nafasnya berat, tetapi matanya tetap menyala penuh semangat bertarung. Ia mengepalkan kedua tangannya dan memusatkan seluruh energinya ke dalam tubuhnya. Api merah keemasan mulai menyelimuti lengannya, lalu membentuk dua sarung tangan raksasa berbentuk kepala naga yang mendesis dengan ganas. Infernal Gauntlet, niat ingsun ajiku, komalah geni. Api di sekelilingnya semakin membara, membentuk aura naga yang mengaum keras. Putra Sidan menatap lawannya dengan tatapan tajam. Ia tahu kini bukanlah momen penentuan. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia mengangkat tangannya ke langit.
Niating Sun Ajiku, badai petir Tribawana. Langit mendadak berubah. Dari atas muncul 3 pusaran petir raksasa yang berputar mengelilinginya, menyedot energi atmosfer dan menciptakan badai listrik yang menggelegar. Langit terbakar oleh warna merah dan ungu, menandakan bahwa 2 kekuatan hebat itu telah mencapai puncaknya. Desta berteriak, melesat maju dengan kedua sarung tangan naga apinya yang membara. Terimalah ini! Putra Sidan juga melompat tinggi, membawa badai petirnya yang menyelimuti tubuhnya seperti perisai mutlak. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, seolah berhenti sesaat. Kemudian,